Apakah ini wajah sebenarnya dari Tanah Suci Taishuan, salah satu dari 6 tanah suci di Desolate Timur? Kamu menggertak yang lemah untuk menjilat yang kuat, dan bahkan tidak merasa malu karena mendorong putrimu ke dalam lubang api? Dari awal hingga akhir, tidak sekalipun kau mempertimbangkan untuk meminta pendapat perawan suci Taishuan? Hari ini, aku akan meminta keadilan atas namanya. Jika tetap diam di hadapan kekuasaan adalah apa artinya menjadi murid dari Tanah Suci Taishuan, maka saya tidak menginginkan pemuridan ini. Tapi tolong ingat ini, Tuan Suci Taishuan, bahwa aku, Ye Chen, pasti akan membalas rasa malu hari ini dalam waktu dekat. Banyak orang berdiri di dalam aula yang megah dan mendengarkan raungan marah seorang murid muda. Seorang pemuda yang tampak kokoh dengan wajah tampan, aura pantang menyerah, dan kepalan tangan berdiri di tengah aula dan dengan marah meraung ke arah platform di depannya. Dia adalah Ye Chen, murid sekte dalam dari Tanah Suci Taishuan. Audacity apa? Berani-beraninya murid sekte dalam berani menghadapi Holy Lord? Kamu pasti lelah hidup. Di sebelah pemuda itu berdiri tetua sekte dalam dengan aura yang menakutkan. Kulit penatua telah lama berubah menjadi jelek saat dia marah karena marah dan ingin menutup jebakan murid ini dengan satu tamparan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan murid sekte dalam menjadi liar di aula Holy Lord di Tanah Suci Taishuan mereka? Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 6 kekuatan utama dari Desolate Timur. Lebih buruk lagi, hari ini adalah hari penobatan Putra Suci Taishuan, dan mereka telah mengundang banyak pasukan kecil dan besar untuk menyaksikan acara tersebut. Semua orang berdiri dan menyaksikan lelucon di dalam aula. Seandainya bukan karena dia mencoba menyelamatkan muka untuk Tanah Suci, penatua pasti sudah menampar murid bodoh ini sampai mati dengan satu tamparan. Di aula Holy Lord, sekelompok murid sekte dalam dan tamu dari jauh menunjuk ke arah Ye Chen dan berbisik tentang pertunjukan yang dia tampilkan di depan mereka. Tatapan mata mereka, saat mereka melihat ekspresi tekadnya, mirip dengan apa yang akan terjadi ketika mereka menonton pertunjukan monyet. Apakah Ye Chen ini kehilangan akal sehatnya? Dari mana dia mendapatkan nyali untuk memuntahkan semua omong kosong itu di depan wajah Holy Lord? Betapa bodohnya. Kekuatannya ada di antara murid sekte dalam yang lebih baik, dan aku telah mendengar bahwa seorang tetua ingin menerimanya sebagai murid sejati mereka, tetapi tampaknya itu tidak mungkin lagi sekarang. Beberapa penonton hanya bisa mencibir. Saya pikir dia benar-benar ingin mati hari ini. Begitu tuan muda itu marah padanya, saya khawatir seluruh Tanah Suci Taishuan kita akan terlibat. Murid sejati yang mengatakan ini sangat marah dan khawatir. Jika Ye Chen ini entah bagaimana membuat marah tuan muda misterius itu, dia memperkirakan bahwa Tanah Suci tidak akan menanggung amarahnya sendirian, seluruh Desolate Timur mungkin tersapu badai. Karena pemikiran inilah keinginan murid untuk secara pribadi menginjak Ye Chen melonjak. Para tetua dari kekuatan besar yang datang untuk upacara penobatan semuanya menantikan eskalasi situasi. Tentu saja, hampir semua orang menganggap murid sekte dalam bernama Ye Chen sebagai monyet yang menampilkan pertunjukan yang bagus. Apalagi yang bisa menjadi murid sekte dalam, jika bukan monyet, ketika dia mencoba untuk menghadapi Raja Suci Taishuan sendiri. Kamu adalah Ye Chen, kan? Aku ingat kamu berasal dari tempat kecil di wilayah Azur. Setelah melintasi 100 dinasti, kamu akhirnya menjadi murid Tanah Suci Taishuanku. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu ingin melepaskan identitasmu sebagai murid dari Tanah Suci Taishuanku. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang diam-diam duduk di kursi utama di peron angkat bicara. Matanya yang dalam seperti laut terbuka dan orang bisa melihat sinar surgawi yang menakjubkan dari cahaya keemasan yang berkedip-kedip melaluinya. Cahaya keemasan berubah menjadi aura dan mengalir di sekitar sosoknya saat tekanan mengerikan menimpa semua orang yang berdiri di aula, menunjukkan kemarahan dan keagungannya. Jelas bahwa orang itu adalah seorang guru tertinggi. Dia tidak lain adalah Dewa Suci Taishuan, dan begitu dia berbicara, seluruh aula terdiam.
Para tamu yang datang untuk mengamati upacara juga menjadi tenang. Ye Chen merasakan aura yang kuat menekan keberadaannya, dan keringat dingin menetes di dahinya. Tapi meski begitu, dia tidak akan ditundukkan. Keyakinannya saat ini tidak bisa digoyahkan. Ya dewa, aku hanya ingin meminta keadilan untuk gadis suci. Aku tidak bisa melihatnya jatuh ke dalam lubang api seperti ini. Kata-kata Ye Chen penuh dengan keyakinan dan kebenaran, didukung oleh semangatnya yang tak kenal takut. Saat berbicara, tatapan Ye Chen tanpa sadar tertuju pada seorang wanita di depannya. Wanita itu memiliki fitur anggun dan cantik. Dengan mata yang beriak seperti air musim gugur, dan alis seperti pohon willow, dia mengenakan gaun hijau yang terbuat dari sutra yang indah. Wajahnya yang cerah dan cantik berkilauan di bawah cahaya. Tidak ada setitik pun debu yang terlihat di gaunnya yang berkibar. Temperamennya yang halus dan tenang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia seperti peri yang secara tidak sengaja turun dari surga ke-9. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak berubah apapun yang terjadi di aula. Lubang api? Kata-kata berani apa? Mendengar kata-katanya, ekspresi Holy Lord Taishuan tenggelam. Pada saat inilah banyak orang menyadari, dan ekspresi mereka juga berubah menjadi aneh. Ternyata semua omong kosong yang dimuntahkan Ye Chen keluar dari perasaan ketidakpuasan dan kemarahannya atas pria lain yang mencuri perawan suci yang menakjubkan yang telah dia kagumi sejak lama. Meskipun banyak murid lain juga cemburu dan tidak mau melihat perawan suci mereka jatuh ke tangan orang luar, mereka tidak punya nyali untuk menggonggong di depan umum seperti Ye Chen. Mereka tidak terbelakang seperti dia. Lagi pula, identitas Tuan Muda itu sangat dihargai sehingga bahkan Tuan Suci Taishuan tidak berani mengabaikannya, atau menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Pada saat ini, para penonton memandang ke arah pemuda yang diam-diam duduk di sebelah Raja Suci Taishuan, meminum tehnya tanpa mempedulikan apapun yang terjadi di depannya. Dia adalah Gu Changge. Mata Gu Changge yang dalam menatap cangkir teh di tangannya saat dia meniup uap yang naik di atasnya. Tidak ada setitik pun debu yang terlihat pada pakaiannya yang seputih salju, dan lapisan kabut tampak menyelimuti fitur wajahnya yang tampan dan indah. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat ekspresi acuh tak acuh yang mengabaikan segalanya tanpa sedikit pun ketertarikan. Dengan pikiran yang sulit dipahami dan ekspresinya yang tidak tertarik, jelas dia tidak peduli dengan lelucon yang terjadi di aula. Dia bertindak seperti pengamat yang diam, mengamati dunia dari atas. Setidaknya, begitulah cara semua orang di aula melihatnya. Tidak peduli siapa itu, mereka semua berpikir bahwa identitas pria di depan mereka tidaklah sederhana. Baik itu temperamennya atau sikapnya, orang bisa merasakan aura transendensi. Dia bukan manusia. Tentu saja, yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa apa yang disebut ketidakpedulian Gu Changge murni karena rasa, kehilangan, benar-benar kehilangan. Bukannya dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di aula, tapi dia tidak bisa. Pada saat ini, dia tersesat dalam keadaan linglung saat ingatannya menyatu dengan ingatan orang lain. Dia adalah seorang transmigran. Beberapa saat yang lalu, dia tertidur di kamarnya, dan selanjutnya, dia mendapati dirinya berada di dunia fantasi yang berbahaya ini segera setelah dia membuka matanya. Di sini, yang perkasa dapat memetik bintang dan menggenggam bulan. Mereka dapat memindahkan gunung dan membalikkan lautan. Terbang itu mudah, dan melarikan diri melalui bumi itu normal. Namun, yang lemah dihancurkan di bawah kaki yang kuat. Hidup mereka tidak lebih berharga daripada rumput dan lumpur di bawah kaki mereka, tanpa sedikit pun rasa hormat dan martabat. Dia adalah murid sejati dari tanah abadi dari alam atas yang telah turun ke alam bawah untuk melatih dirinya sendiri. Dia terlahir dengan bakat luar biasa dan latar belakang yang menakutkan. Meskipun semuanya terasa enak di telinga,
Pengalaman Gu Changge dari membaca novel online yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya membuat situasinya saat ini sangat jelas baginya. Dia tidak lebih dari penjahat gerombolan, salah satu umpan meriam yang akan dihancurkan dalam waktu singkat. Beberapa bab. Kesadaran itu menyakitkan hati Gu Changge. Ketika dia melihat pemandangan di hadapannya, dia menyadari bahwa saat dia pindah, dia berakhir dalam situasi di mana dia akan dipermalukan oleh putra surga yang dikasihi. Nama Ye Chen itu jelas merupakan salah satu nama generik untuk protagonis. Adapun namanya, itu adalah Gu Changge, sebuah nama yang dengan jelas dipikirkan oleh penulis di tempat untuk memberi protagonis sebuah umpan meriam untuk diinjak-injak di bawah kakinya. Dia terbukti menjadi orang hebat yang luar biasa. Jadi bukankah protagonis akan mendapatkan banyak prestise jika dia berhasil menghancurkan sosok bergengsi seperti dia? Gu Changge. Gu Changge. Sekarang, Ye Chen sudah memanggil nama Gu Changge beberapa kali, tetapi gagal mendapatkan tanggapan apapun. Gu Changge bahkan tidak berkenan melihatnya. Tulang-tulang Ye Chen berderit saat tinjunya mengepal karena frustrasi dan marah setelah tidak menerima sedikit pun perhatian dari musuhnya. Dalam pandangannya, Gu Changge benar-benar memandang rendah dirinya. Apa kesalahan? Beraninya kau menyebut nama tuan muda dengan tidak hormat seperti itu? Pada saat ini, geraman dingin diikuti, dengan kekuatan penindasan yang agung, pecah dari sisi Gu Changge. Orang yang berbicara adalah Chu Xuan, putra suci yang baru diangkat dari tanah suci Taishuan. Dia melangkah maju dengan ekspresi dingin, dan berbagai tanda berkedip di sekitar telapak tangannya saat aura surgawi melonjak, menunjukkan bahwa dia siap menyerang Ye Chen kapan saja untuk memberinya pelajaran. Saat ini adalah waktunya untuk tampil. Jika bukan karena ucapan baik Gu Changge tentang dia tidak akan naik ke posisinya saat ini. Jika tidak, dia tidak akan dengan mudah mengalahkan murid sejati lainnya dari tanah suci Taishuan. Karena alasan itu, dia sangat berterima kasih kepada Gu Changge. Lagi pula, dia tidak seperti Su Qingge, yang lahir dari ayah Shen dan ditakdirkan untuk menjadi perawan suci sejak dia tiba di dunia ini. Ye Chen, kamu bocah kurang ajar. Kamu telah menantang otoritas sekte berulang kali di depan semua tamu kami, dan itu membuatku mempertanyakan kesetiaanmu terhadap sekte. Pengawal, maju dan segera lempar binatang buas ini ke penjara bawah tanah, biarkan dia menunggu penghakiman di bawah sana. Pada saat ini, seorang penatua juga berdiri dan berteriak pada Ye Chen untuk mendapatkan beberapa poin bantuan dari Gu Changge. Tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Setuju. Yang mulia, saya sarankan kita menghapus basis kultivasi Ye Chen ini dan membuangnya dari sekte. Benar. Kami bisa memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Tuan Muda Gu dengan cara ini. Tetua lainnya juga bereaksi dan berdiri satu demi satu untuk mendapatkan poin untuk diri mereka sendiri, mengutuk Ye Chen karena keberaniannya dan sikap tidak hormatnya dengan ekspresi kebenaran. Pertunjukan itu mengejutkan semua tamu yang datang dari jauh. Apa identitas pria misterius berbaju putih itu? Ye Chen, di sisi lain, menjadi pucat. Dia tahu situasinya tidak menguntungkannya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Gu Changge itu, bahkan Su Qingge pun tidak angkat bicara untuk mendukungnya. Mengapa ini terjadi? Semuanya benar-benar berbeda dari harapannya. Saat itu, rasa dingin merayapi tangannya dari jarinya, menenangkan keadaan pikiran Ye Chen yang mudah tersinggung. Gu Changge masih duduk di kursinya, tetapi cahaya ketertarikan terlihat di matanya saat dia menyesap tehnya. Seberapa aneh? Dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, namun putra surga yang dikasihi bernama Ye Chen ini telah berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ini sangat tidak seperti biasanya mengingat statusnya sebagai putra surga yang disukai. Setelah itu, tatapan Gu Changge tertuju pada cincin yang menghiasi jari Ye Chen. Oh!
Sepertinya itu adalah kiasan kakek kuat standar yang populer beberapa tahun yang lalu di dunia asalnya. Seperti yang diharapkan dari putra surga yang dikasihi, mereka tidak bisa pergi tanpa jari emas. Gu Changge, apakah kamu hanya tahu cara menggertak orang lain dengan statusmu? Ye Chen meraung sekali lagi, memelototi sosok Gu Changge. Dia merasa bahwa seluruh situasi diatur oleh Gu Changge untuk menghadapinya. Jika bukan karena keberadaannya, bagaimana mungkin Holy Lord secara pribadi menyerahkan Su Qingge? Banyak yang bisa terjadi semalam. Ye Chen merasakan segumpal kemarahan yang terbentang di dalam hatinya saat dia memikirkan fakta itu. Dia ingin membunuh Gu Changge dengan 10.000 luka, mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping saat itu juga. Dia pernah mengalami kesengsaraan dengan Su Qingge, namun dia hanya bisa melihatnya dari jauh tanpa kesempatan untuk mendekat, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak sempat menyentuh gaunnya. Namun, Gu Changge masih mempertahankan ketenangannya sambil terus menunduk sambil meminum tehnya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Namun, di dalam hatinya, dia menemukan seluruh tontonan itu cukup lucu. Lagi pula, pertunjukan sial ini tidak ada hubungannya dengan dia. Berdasarkan ingatan yang asli bahkan tidak tahu tentang keberadaan orang seperti Ye Chen ini sebelum dia menunjukkan dirinya dan melawannya hari ini. Adapun Tuan Suci dari Tanah Suci Taishuan memberikan putrinya kepadanya, itu bukan karena Gu Changge menginginkannya, itu karena Holy Lord ingin mengikatnya selagi dia masih bisa, untuk mendapatkan sisi baiknya. Itu adalah sesuatu yang normal di setiap dunia, apalagi di dunia anjing makan anjing seperti tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Siapa yang tidak menginginkan pendukung yang menakutkan di sini? Adapun Ye Chen ini, dia pasti seorang mudslinger profesional, melihat bagaimana dia tidak memiliki bakat nyata dan hanya memuntahkan omong kosong dari mulutnya. Tuan Muda Gu, saya harap Anda tidak keberatan dengan tindakan murid ini. Ye Chen ini tidak mengerti etiket. Kesuraman menutupi wajah Raja Suci Taishuan saat dia berbicara. Dia tidak bisa membantu tetapi memberi isyarat kepada tetua sektenya dengan kedipan halus sambil meminta maaf kepada Gu Changge. Semua tamu menonton lelucon ini dengan sangat gembira. Tanah Suci Taishuannya belum pernah mengalami kehilangan muka seperti ini sebelumnya. Ya Dewa, izinkan saya untuk menangani Ye Chen ini untuk mempersembahkan Tuan Muda Gu dengan permintaan maaf kami. Chu Xuan, putra suci baru dari Tanah Suci Taishuan, memimpin dalam menjilat Gu Changge. Dia sudah mulai bergerak sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Rune ajaib berkedip dan muncul di telapak tangannya saat dia meluncurkan serangan menyelidik ke arah Ye Chen. Ledakan! Ledakan yang dalam bergemuruh di aula. Rune di tangan Chu Xuan bergabung dan berubah menjadi kilatan petir yang mengerikan yang menyerupai naga yang mengaum. Sebagai putra suci dari Tanah Suci Taishuan, dia secara alami berada di atas yang lain jika dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ye Chen, di sisi lain, hanyalah seorang murid sekte tanpa nama. Kesenjangan antara keduanya seperti jurang maut, jadi bagaimana mungkin Ye Chen menjadi lawan Chu Xuan? Rune melintas dan sinar cahaya spektral membutakan para penonton saat mereka menyaksikan pertempuran. Eksistensi yang lebih kuat di aula, termasuk Tanah Suci Taishuan, tidak peduli dengan hasil pertempuran. Menurut pendapat mereka, kekalahan Ye Chen adalah kesimpulan yang sudah pasti. Untungnya, bukan masalah di mana mereka harus mengambil tindakan, atau mereka tidak punya tempat untuk menyembunyikan wajah mereka. Lagi pula, ada banyak orang dari Tanah Suci lain dan klan utama di antara para tamu yang datang untuk mengamati upacara penobatan. Dewa Suci Taishuan tidak ingin menambah penghinaan. Bagus, ayo kita bertarung habis-habisan. Ye Chen, di sisi lain, menyambut pertempuran dengan penuh semangat. Dia tidak takut sedikit pun. Auranya melonjak dan dia menghadapi telapak tangan lawannya dengan serangan telapak tangannya sendiri. Ye Chen ini benar-benar tidak memahami besarnya surga. Bukankah dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari kematian?
Murid sekte dalam di antara hadirin diajak dengan jijik. Putra suci Chu Xuan setengah langkah ke alam transenden, sementara Ye Chen ini hanya berada di alam istana roh, dan itu tanpa memperhitungkan fisik surgawi guntur neraka, putra suci. Hasilnya sudah ditentukan. Para murid menyimpulkan satu demi satu, masing-masing dari mereka merasa bahwa Ye Chen sedang mencari kematian. Pada saat berikutnya, api melonjak dan guntur bergemuruh. Panas yang ekstrim bertemu dengan kilatan cemerlang untuk melahirkan ledakan yang menggema. Akibatnya, tubuh Chu Xuan bergetar dan dia merasakan sensasi mati rasa di sekujur tubuhnya. Ye Chen, di sisi lain, berdiri diam dengan ekspresi percaya diri, menyerupai dewa api muda. Apa? Dia sekuat itu. Cahaya berkedip di mata berbagai murid perempuan saat mereka menyaksikan sosok Ye Chen yang menawan. Kekuatannya melebihi ekspektasi mereka, itu mengejutkan banyak pengamat. Dalam pertukaran telapak tangan itu, terlihat bahwa keduanya saling bersaing tanpa banyak perbedaan. Kultivasi Ye Chen hanya di alam istana roh, namun dia mampu memblokir pukulan putra suci, siapa yang setengah melangkah ke alam transenden. Semua murid dan tetua tercengang dengan hasilnya. Hasilnya bahkan mengguncang Dewa Suci Taishuan, yang telah menyaksikan pertukaran itu dengan ekspresi cemberut. Lagi pula, Chu Xuan lahir dengan Hell Thunder Divine Physique, dan dapat dengan mudah melawan para kultivator di atas alamnya sendiri. Hanya sedikit yang bisa menyaingi dia di generasinya. Namun, dia gagal menghabisi seseorang seperti Ye Chen, yang hampir seluruh realm di bawahnya, dalam satu pukulan. Mungkinkah potensi Ye Chen ini lebih kuat dari Chu Xuan? Kenapa mereka tidak menemukan bakatnya sampai sekarang? Tentu saja, jika seseorang bertanya siapa di antara para pengamat yang tidak terkejut dengan pergantian peristiwa ini, maka jawabannya adalah Gu Changge. Bagaimanapun, Ye Chen adalah putra surga yang disukai. Membuktikan orang lain salah dan menampar wajah mereka adalah norma bagi kaumnya. Gu Changge perlahan menyesap tehnya lagi. Tanpa nada terburu-buru, dia angkat bicara. Kamu tampaknya cukup percaya pada kemampuan Ye Chen ini? Su Qingge menoleh ketika kata-kata itu masuk ke telinganya. Sosoknya yang tenang mau tidak mau gemetar, menyebarkan semburan aroma anggrek yang elegan di sekitarnya. Dia tidak angkat bicara, tetapi gerakan halusnya mengungkap apa yang terlintas dalam pikirannya. Gu Changge menatapnya dengan tatapannya yang dalam, dan tersenyum, caramu mencoba bersikap tenang, bukankah itu membuatku berpikir kamu tidak ada hubungannya dengan Ye Chen ini? Apakah kamu takut aku akan berurusan dengannya? Betapa liciknya kamu, Nona. Dengan beberapa kata, dia telah mengungkapkan trik ruang tamunya. Su Qingge merasa bahwa pria ini sekarang lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia pikirkan, dan fakta ini membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada ketika dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tetap saja, dia mengerutkan bibirnya dan memastikan untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gu Changge, di sisi lain, melirik cangkir tehnya, dan berkata dengan nada datar, ini kosong. Su Qingge menoleh untuk melihatnya, lalu diam-diam mengambil teko untuk mengisi ulang cangkirnya. Menarik. Gu Changge berbicara dengan senyum misterius. Seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak seolah-olah kata-katanya ditujukan pada Su Qingge. Tangan Su Qingge yang memegang cangkir teh bergetar. Bagi Gu Changge, mudah untuk mengeluarkan beberapa ratus contoh klise dan plot yang sudah usang. Alasan dibalik kecemasan tiba-tiba Ye Chen hari ini murni disebabkan oleh fakta bahwa dia mendengar bahwa Tuan Suci Taishuan secara pribadi mengirim putrinya ke kamar Gu Changge tadi malam. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa asli Gu Changge memiliki disposisi acuh tak acuh, hanya fokus pada kultivasi, jadi dia bahkan tidak repot-repot menyentuh Su Qingge. Dari peristiwa yang mengarah ke sekarang, Gu Changge dapat dengan mudah melihat bahwa Su Qingge ini adalah salah satu dari yang disebut pahlawan wanita. Dan dari perspektif plot, Ye Chen, seseorang yang bangkit dari tempat terpencil,
melintasi ratusan dinasti, dan akhirnya menyembah Tanah Suci Taishuan sebagai murid, adalah protagonis. Padahal, plot seharusnya sudah berkembang ke titik tengah ceritanya. Lagi pula, Su Qingge memiliki bakat luar biasa, wajah dan sosok yang cantik, dan identitas sebagai perawan suci Tanah Suci Taishuan. Lebih dari itu, dia cerdas. Dia tahu bahwa jika Ye Chen berhadapan dengan Gu Changge, dia akan seperti telur yang dihancurkan menjadi batu. Karena alasan itu, dia tidak mencoba untuk meminta keringanan hukuman terhadap Ye Chen. Itu hanya akan membuatnya, Gu Changge, semakin membenci Ye Chen. Maka, cara terbaik untuknya adalah bertindak acuh tak acuh terhadap semua yang terjadi untuk menunjukkan kepada Gu Changge bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Jika wanita seperti itu bukan heroine, lalu siapa? Sayang sekali baginya bahwa Gu Changge telah melihat semuanya. Seolah-olah dia memiliki perspektif maha kuasa yang melaluinya dia mengamati dunia. Apalagi? Sekarang Gu Changge tahu dia adalah penjahatnya, dia tidak punya niat untuk membiarkan Su Qingge lepas dari genggamannya. Melon yang dipetik paksa mungkin tidak manis, tapi masih bisa menghilangkan dahaga. Aku meremehkanmu. Putra suci Taishuan, Chu Xuan, berbicara dengan nada dingin. Postur tubuhnya menunjukkan bahwa dia masih ingin melanjutkan pertempuran. Lagi pula, dia akan memalukan jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen ini ketika semua orang, terutama Gu Changge, mengawasinya. Tapi, sekarang, Gu Changge sudah muncul di samping mereka dan melambaikan tangannya untuk menghentikan tindakannya. Betapa membosankan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ye Chen membeku dalam keheranan. Namun, karena masalah ini terkait dengan saya tidak akan menyusahkan putra suci Chu Xuan lagi. Gu Changge menambahkan sambil tatapannya mendarat di wajah Ye Chen. Keberanianmu, apakah itu karena ketidaktahuan? Gu Changge bergumam, lalu pandangannya jatuh. Pada saat berikutnya, kekuatan agung turun ke aula seolah-olah langit telah terbuka. Prahara mengerikan menyapu segalanya saat rune melintas dan energi roh bergetar. Semua orang merasakan teror yang mendalam muncul dari lubuk jiwa mereka, sampai-sampai beberapa tetua pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini kekuatan sejati Tuan Muda Gu? Ya. Dewa Suci Taishuan juga menjadi serius. Bang! Sebagai target utama pasukan, kulit Ye Chen berubah drastis dan wajahnya memucat, kakinya melunak dan dia berlutut di tanah di saat berikutnya. Bahkan dengan tangannya mendorong ke tanah, dia hampir tidak bisa menahan kepalanya agar tidak menyentuh lantai. Dia tergencet. Tidak peduli bagaimana dia menghubungi tuan di cincinnya, tidak ada bedanya. Bagaimana dia begitu kuat? Ye Chen menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat kepalanya dan menatap pria berpakaian putih yang menatapnya seolah-olah dia sedang menonton seekor semut. Ye Chen tidak percaya apa yang terjadi, dia tidak mau menerima hasil seperti itu. Postur? Aku bisa melakukannya juga. Gu Changge memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tinggi, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Tidak banyak yang perlu dipikirkan tentang hasil dari pertempuran sebelumnya. Jika dia membiarkan itu terus berlanjut, Ye Chen akan dengan mudah mengalahkan Chu Xuan dan menampar wajah semua orang dengan keras. Selanjutnya, Ye Chen akan mengambil kesempatan untuk menantangnya dan bertaruh pada pertempuran di masa depan. Bukankah itu akan menjadi kemenangan mudah baginya dengan kakek perkasa di atas ringnya? Itu pengaturan yang cukup bagus. Sayang. Dia adalah seorang transmigrator, dan yang datang dengan tipuannya sendiri. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Ingin bermain denganku? Kamu masih terlalu basah di belakang telinga. Gu Changge menggelengkan kepalanya dalam diam. Dengan pakaian yang lebih putih dari salju, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Tatapannya menyerupai tatapan seorang pria yang menatap semut yang berjingkrak-jingkrak. Ye Chen, di sisi lain, berlutut dengan posisi merangkak karena malu. Wajah pucatnya menunjukkan kemarahannya.
Keringat dingin menetes di punggung dan anggota tubuhnya, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Semua penonton menyaksikan ini dengan kaget. Orang-orang yang menerima kejutan terbesar tidak lain adalah anggota Tanah Suci Taishuan yang mengetahui satu atau dua hal tentang Gu Changge. Dilihat dari usianya, mereka mengharapkan kekuatan Gu Changge tidak jauh lebih baik dari generasi muda Tanah Suci Taishuan mereka. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa pikiran mereka salah, dan kekuatannya tampaknya menyaingi milik Raja Suci Taishuan. Tuan muda Gu masih sangat muda, namun kultivasinya tidak dapat diduga. Dewa Suci Taishuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum saat dia melihat permukaan sebenarnya dari kekuatan Gu Changge untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia menatap wajah pucat putrinya dengan tatapan bingung di matanya. Dia hanya bisa menghela nafas. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, dia akan lama melumpuhkan kultivasi pembuat onar Ye Chen dan menendangnya keluar dari sekte. Di mana dia memiliki kesempatan untuk menyinggung tuan muda ini? Saat itu, dia memutuskan nasib Ye Chen di dalam hatinya. Tuan Suci Taishuan terlalu murah hati, kekuatan yang satu ini tidak layak disebut. Gu Changge tersenyum ketika mendengar pujian itu, dan menjawab dengan nada tenang yang menyerupai angin musim semi. Tapi ketidakpeduliannya yang terus-menerus tidak bisa menyembunyikan keangkuhan dan sikap menyendirinya. Dia benar-benar tidak peduli dengan pernyataan itu. Dia adalah seseorang yang telah turun ke alam bawah dari alam atas, di mana dia sudah menjadi penguasa muda yang namanya bergema dari timur ke barat. Dia memang sekuat itu, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan beberapa orang tersesat acak? Jika dia ingin menginjak Ye Chen, yang mencoba menampar wajah semua orang, yang harus dia lakukan hanyalah menakuti kakek yang bersembunyi di cincinnya agar tidak menunjukkan wajahnya. Begitu itu terjadi, apakah mereka masih punya nyali untuk melindungi Ye Chen ini? Lagi pula, tidak mungkin Gu Changge turun ke alam bawah tanpa ada pelindung yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Apalagi, dia telah mengirim transmisi suara ke pelindungnya untuk secara halus mengintimidasi roh sisa di dalam cincin Ye Chen. Dan ternyata semuanya berjalan sesuai dengan harapannya. Menginjak-injak putra surga yang dikasihi tampaknya tidak terlalu sulit sekarang. Ye Chen, di sisi lain, masih syok dan panik. Dia tidak dapat memahami mengapa gurunya yang selalu dapat diandalkan tidak menanggapi, tidak peduli bagaimana dia mencoba menghubungi mereka. Wajah Gu Changge tidak menunjukkan perubahan, tapi hatinya penuh tawa. Saya malu membuat Tuan Muda Gu secara pribadi menangani masalah ini. Pada saat ini, Putra Suci Taishuan, Chu Xuan, berkata dengan ekspresi bersalah. Dari satu pandangan, Gu Changge dapat mengatakan bahwa nasib Chu Xuan adalah menjadi anteknya, jadi bagaimana dia bisa menyalahkannya? Oleh karena itu, dia memberinya senyuman yang menghibur dan berkata, Putra Suci Chu Xuan tidak perlu mengambil hati masalah ini. Karena semuanya dimulai karena Gu ini, wajar jika Gu ini yang mengurusnya. Tuan muda murah hati, Chu Xuan ini malu. Seperti yang diharapkan Gu Changge. Kata-katanya hanya meningkatkan status dan rasa hormatnya di hati Chu Xuan. Sampai-sampai Chu Xuan memutuskan untuk memeluk paha Gu Changge bagaimanapun caranya. Di sisi lain, pidato berbunga-bunga itu juga membawa gelombang kekaguman dan desahan lain dari para penonton kepada Gu Changge. Tuan muda ini toleran dan berbakat, dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Tidak, bagaimana dia bisa digambarkan sebagai bukan orang sederhana? Dia tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami. Tuan muda Gu perkasa. Dia benar-benar dewa yang telah turun ke dunia fana kita. Hanya embusan napas darinya membuat hatiku bergetar. Saya mengira Tanah Suci Taishuan kami adalah titan perkasa yang berdiri di atas segalanya dengan warisan ribuan tahun dan jutaan mil wilayahnya, tetapi sekarang saya telah melihat Tuan muda, saya akhirnya mengerti apa kata-kata, langit di luar surga. Gunung di luar gunung, berarti. Semua sesepuh setuju dan mulai menyanjung Gu Changge dengan pidato berbunga-bunga.
Penampilan mereka yang menyerupai anjing patuh yang menjilati paha tuannya mengejutkan para tetua dan murid yang datang dari pasukan lain untuk menonton upacara penobatan, karena mereka tidak mengetahui fakta orang dalam. Mereka semakin penasaran untuk mengetahui identitas tuan muda misterius ini. Jelas bagi mereka bahwa Tanah Suci Taishuan, salah satu dari 6 tanah suci di Desolate Timur, telah memeluk paha tuan muda ini di beberapa titik tanpa mencicit. Situasi seperti ini tidak menandakan keberuntungan bagi kekuatan di belakang mereka. Menjadi penjahat itu keren. Orang-orang jatuh hati dan menyanjung Anda seperti anak anjing yang patuh. Dan tidak seperti protagonis, Anda bahkan tidak perlu menderita ejekan dunia. Gu Changge berpikir sendiri. Pada saat yang sama, dia juga membuka sistemnya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang transmigrator tidak memiliki jari emasnya sendiri? Jari emasnya adalah layar status yang mirip dengan yang terlihat di video game. Itu menampilkan berbagai atributnya dan informasi lainnya. Dia bisa mendapatkan Destiny Points dengan membalikkan keberuntungan dari berbagai anak-anak surga yang disukai, dan poin itu sendiri adalah mata uang yang digunakan untuk segala macam hal dalam sistem. Dia tidak hanya dapat menukarnya dengan teknik kultivasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mendapatkan bakat, garis keturunan, dan sebagainya. Dia bahkan dapat menambahkan poin tersebut untuk meningkatkan berbagai kemampuan mistik yang telah dia kembangkan. Singkatnya, sistem memiliki semua fungsi yang dapat dipikirkan Gu Changge, dan mungkin, bahkan fungsi yang tidak dapat dia pikirkan saat ini. Sistem. Gu Changge memanggil sistem di dalam hatinya, dan antarmuka transparan muncul di depannya. Tuan rumah, Gu Changge. Identitas, murid sejati dari Istana Dao Surgawi Abadi. Godwine, hati iblis, tulang Dao. Kultivasi, Sen, tahap penyelesaian. Kemampuan mistik. Kodeks Dao Abadi Surgawi. Segudang perubahan fisik iblis, bakat. Seni iblis pemakan abadi. Poin takdir, 50. Nilai keberuntungan, 30, gelap. Toko sistem, belum dibuka. Itu adalah antarmuka ringkas dengan semua jenis informasi berguna yang tersedia dalam sekali pandang. Dia juga mendapatkan 50 poin takdir itu dengan menginjak Ye Chen barusan. Sistem, apa yang akan terjadi jika aku melenyapkan Ye Chen ini di sini dan sekarang? Gu Changge bertanya dalam hati. Host, sistem menyarankan agar Anda tidak mencobanya sekarang. Dengan nilai keberuntungan Anda saat ini, ada kemungkinan besar Anda akan menderita serangan balik keberuntungan jika Anda membunuh putra surga yang disukai yang nilai keberuntungannya jauh lebih tinggi daripada milik Anda. Benar saja, itu hampir sama dengan dugaan Gu Changge. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil diam-diam mengutuk penulis dan dunia nyayang. Ada apa dengan pengaturan menyebalkan ini? TSK. CK. Dengan bakat dan latar belakang seperti dia, yang dia terima hanyalah 30 poin dalam nilai keberuntungan. Untuk menambah penghinaan pada cedera, itu benar-benar gelap. Ye Chen itu, di sisi lain, memiliki ratusan poin dalam nilai keberuntungannya bahkan dalam situasi seperti ini di mana dia diinjak. Menurut sistem, keberuntungan dibagi menjadi 7 tingkatan. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu. Orang normal umumnya diberkati dengan keberuntungan merah, sedangkan Ye Chen ini diberkati dengan keberuntungan hijau. Adapun keberuntungan gelap, bukankah itu hanya kesialan? Nasibmu akan diganggu oleh kemalangan jika kamu diadu dengan anak surga yang disukai. Sistem menjelaskan. Adapun reaksi yang diderita karena kemalangannya, itu bisa apa saja mulai dari tersedak secara acak sampai mati saat menikmati teh, tersambar petir saat berjalan-jalan, DLL. Tampaknya untuk menghancurkan anak surga yang disukai, Anda harus meluangkan waktu dan menghabiskan keberuntungannya poin demi poin. Dan proses ini, aku menyukainya. Hihi, menginjak semut dan perlahan menghancurkan mereka sampai mati.
Wajah Gu Changge tetap sama, tetapi dia sudah banyak berkomunikasi dengan sistem di dalam hatinya. Tempat tidur Filfik. Putra surga yang dikasihi seharusnya digunakan untuk pria yang diberkati oleh keberuntungan surgawi. Putri kesayangan surga seharusnya digunakan untuk wanita yang diberkati oleh keberuntungan surgawi. Favorite child of heaven seharusnya. Jadi, aku tidak bisa membunuh putra surga yang dikasihi sampai aku menghabiskan keberuntungannya sampai batas tertentu. Dia telah berbicara dengan sistem untuk sementara waktu, dan Gu Changge tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya ketika dia mendengar penjelasan sistem. Benar, tuan rumah. Keberuntungan adalah sesuatu yang sulit dipahami dan tak terhitung, jadi meskipun tidak sulit untuk membunuh Ye Chen dengan kekuatanmu saat ini, tapi itu pasti akan membawa serangkaian variabel dan perubahan yang tidak terduga. Dan variabel terbesar, host, adalah kamu. Sistem menjelaskan. Putra surga yang dikasihi memang putra surga yang dikasihi, sedemikian rupa sehingga, mungkin, dewa-dewa sendiri yang melindungi mereka. Dan jika seseorang ingin menempatkan bias dalam istilah yang paling sederhana, itu akan menjadi sesuatu seperti, jika Gu Changge mencoba membunuh Ye Chen ini sekarang, kesengsaraan surgawi mungkin akan turun dan melenyapkannya dari keberadaan terlebih dahulu. Tapi jadi bagaimana jika surga melindunginya? Dia masih bisa perlahan menggilingnya sampai mati. Gu Changge terkekeh dalam benaknya, tidak terlalu peduli dengan batasannya. Setelah itu, dia melihat nilai keberuntungan semua orang di aula. Yang kedua setelah 500 poin nilai keberuntungan Ye Chen adalah Su Qingge, dengan 350 poin nilai keberuntungan atas namanya, dan fakta ini semakin memperkuat tebakan Gu Changge sebelumnya, Su Qingge adalah pahlawan wanita, dan tidak ada keraguan tentang itu. Hanya saja dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia melahap Su Qingge ini sekarang. Apakah dia akan menderita fortune backlash darinya juga? Jika demikian, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Baik itu masa kini atau masa lalu, dia bukanlah pria rakus yang berpikir hanya dengan bagian bawahnya. Konsep nilai keberuntungan mungkin tidak terlihat, tetapi itu adalah fakta bahwa itu ada dan dapat mempengaruhi kenyataan. Bukankah dia akan menjadi pecundang terbesar jika dia bermain sampai mati? Tentu saja, dia tidak sepenuhnya kehabisan pilihan. Selama dia memadamkan semua nilai keberuntungan mereka, bukankah mereka akan menjadi ikan tak berdaya di talenan? Sama seperti bagaimana sistem sebelumnya memberinya prompt, ding. Permalukan Ye Chen di depan semua orang. Ye Chen akan kehilangan 10 poin dari nilai keberuntungannya, sementara tuan rumah akan menerima 50 poin takdir. 50 poin takdir tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Gu Changge dengan Destiny Points. Dia bisa meningkatkan kultivasi atau meningkatkan bakatnya. Dibandingkan dengan orang lain yang dengan sabar berkultivasi langkah demi langkah dalam waktu lama, bukankah luar biasa untuk hanya menambahkan poin ke semuanya dan naik level menggunakan ceat ini? Ye Chen secara terbuka menantang hukum sekte dan bahkan menghina Tuan Muda Gu. Penjaga. Lemparkan dia ke penjara bawah tanah dan biarkan Tuan Muda Gu memutuskan nasibnya. Penatua Agung dari Balai Penghakiman angkat bicara saat ini. Perawakan kekar dan wajah persegi, penatua tampak perkasa dan mengintimidasi bahkan saat dia tidak sedang marah. Semua orang di Tanah Suci Taishuan takut dan menghormatinya. Meskipun dia adil dan tidak bias selama hari-hari biasa, dan bahkan memiliki kesan yang baik tentang Ye Chen, dia bukanlah seseorang yang tidak dapat memahami situasi yang dihadapi dan membengkokkan prinsipnya. Dia mengerti betul bahwa Ye Chen telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Antara murid sekte dalam yang sangat sedikit dan bencana yang dapat melenyapkan mereka dari muka bumi ini, tidak sulit untuk memutuskan mana yang harus mereka hindari. Gu Changge sedikit mengangguk ketika dia melihat tatapan tunduk dan menyenangkan penatua Judgment Hall. Setelah itu, dia kembali ke posisi semula, dan ekspresi acuh tak acuh dan tak terhitung lagi muncul di wajahnya.
Membiarkan dia mendikte nasib Ye Chen tidak terdengar terlalu buruk. Hanya saja dia tidak pernah mengharapkan seseorang dengan alis tebal, mata cerah, dan aura yang tidak memihak menjadi orang yang menyarankan hal seperti itu. Gu Changge tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, dan dengan itu, kekuatan agung yang menekan segalanya juga menghilang. Ye Chen akhirnya bisa berdiri, tetapi wajahnya masih menunjukkan keterkejutan, keengganan, dan penghinaan. Suasana hatinya saat ini tidak berbeda dari apa yang dihitung Gu Changge saat Ye Chen bertanya-tanya mengapa tuannya tidak menanggapinya sekalipun di saat kritis seperti itu. Apakah tuannya juga mengkhianatinya? Atau bahkan tuannya takut dengan latar belakang dan kekuatan Gu Changge? Pikiran itu membekukan hati Ye Chen saat matanya menjadi dingin. Yang terburuk dari semuanya adalah penampilan Su Qingge. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat semua yang terjadi. Dia bahkan berinisiatif menuangkan secangkir teh untuk Gu Changge. Ye Chen melihat semuanya dengan kedua matanya sendiri. Dewi yang dia puja mengambil inisiatif untuk melayani pria lain, dan kenyataan itu merobek hati Ye Chen. Tidak bisakah dia melihat bagaimana dia pecah dengan tanah suci Taishuan demi dia? Hati Ye Chen jatuh ke dalam jurang yang gelap dan dingin. Perubahan ekspresi Ye Chen tidak disembunyikan dari Su Qingge, dia tahu dia telah salah paham dengannya. Tetap saja, tidak mungkin baginya untuk menempatkan sektenya, tempat yang merawatnya dan melatihnya selama lebih dari 20 tahun, ke dalam bahaya bagi Ye Chen. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya, tidak berani menatap mata Ye Chen. Gadis suci Qingge, ku dengar bulan malam ini akan indah, jadi maukah kau memberiku sedikit wajah dengan menghargai keindahan bulan bersamaku malam ini? Entah dari mana, Gu Changge mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi keduanya terlihat jelas untuk dilihatnya, jadi bagaimana dia akan melepaskan kesempatan sebesar itu? Dia segera memasang senyum lembut di wajahnya yang tampan dan tidak bercacat saat dia berbicara. Kata-katanya, bagaimanapun, sesaat mengejutkan Su Qingge. Wajahnya memerah, dan dia merasa tersanjung oleh kelembutannya yang tiba-tiba. Tapi segera, dia melihat niat sebenarnya Gu Changge dan gemetar saat kulitnya memucat. Dia bisa melihat petunjuk yang jelas tentang kelicikan di mata Gu Changge. Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu dengan volume yang cukup tinggi untuk didengar orang lain. Kata-katanya bukan untuknya, tapi untuk Ye Chen. Su Qingge mengerti itu, tetapi yang lain di aula tidak melihat serangan halus yang tersembunyi dalam kata-katanya. Orang-orang merasa iri padanya, sementara hati Raja Suci Taishuan meledak dengan gembira saat dia secara halus memberi isyarat kepada putrinya dengan kedipan putus asa. Jika dia bisa menerima hayalan tuan muda ini, maka tanah suci Taishuan mereka akan menerima kesempatan yang tak tertandingi apakah dia membawanya ke alam atas atau meninggalkannya. Mereka akan naik ke surga dengan satu lompatan. Gu Changge, kau tercela dan tak tahu malu. Apa kau hanya tahu cara menindas yang lemah menggunakan status dan otoritasmu? Jika kau punya nyali, maka turunkan kultivasimu ke levelku dan biarkan kita berduel dengan adil. Aku bersumpah akan melakukannya membunuhmu suatu hari, dasar sampah. Sekarang, mata Ye Chen sudah berubah merah dan dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Meskipun Ye Chen memuntahkan kata-kata kasar seperti itu, Gu Changge tidak menanggapinya. Dia hanya menurunkan pandangannya dan meniup uap yang berkumpul di atas tehnya, bahkan tidak peduli untuk mengangkat satu kelopak mata pun untuk mangsanya. Engah! Akhirnya, Ye Chen tidak tahan lagi dengan penghinaan dan pingsan setelah memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat berikutnya, prompt sistem muncul. Ding! Anda merusak kondisi mental Ye Chen. Ye Chen kehilangan 100 nilai keberuntungan. Tuan rumah menerima 500 Destiny Point. Oh! Destiny Points tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Gu Changge perlahan menyesap tehnya lagi. Dengan anak langit tersayang kehilangan 100 nilai keberuntungan, dia menerima 500 poin takdir. Tampaknya rasio pertukaran adalah 1:5.
Gu Changge dengan mudah menyimpulkan sebanyak itu dari permintaan sistem. Dia berencana menggunakan poin takdir itu untuk meningkatkan panel atributnya nanti. Adapun Ye Chen yang tidak sadar, dia dibawa pergi ke Dungeon oleh para murid di Judgment Hall. Dengan itu, lelucon itu akhirnya selesai, dan banyak tamu yang menghela nafas. Dengan betapa tak terduga kekuatan tuan muda ini, latar belakangnya pasti juga bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Bahkan Dewa Suci Taishuan rela secara pribadi memberikan putri kesayangannya kepadanya. Sebagian besar tamu mulai berspekulasi tentang identitas Gu Changge dengan mata yang dalam. Mereka semua mencapai kesimpulan yang sama, mereka harus melaporkan semua yang mereka lihat hari ini kepada pasukan di belakang mereka, dengan cara apapun. Jika mereka bisa mendapat kesempatan, maka berteman dengan tuan muda ini hanya akan menguntungkan dan tidak merugikan. Tentu saja, mereka juga bisa meramalkan badai besar akan menyapu segala sesuatu di Desolate Timur dalam waktu dekat. Upacara penobatan berakhir segera setelah itu. Chu Xuan, putra suci Taishuan yang baru, cukup energik saat dia berbaur dengan rekan-rekan sekte di perjamuan sesudahnya dan pamar. Setelah itu, dia dengan hormat menuangkan secangkir penuh anggur untuk Gu Changge dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Muda. Jika ada sesuatu yang Anda perlu saya lakukan di masa depan, beritahu saya dan saya akan melewati lautan api dan segunung pedang untukmu." Siapapun dengan mata tajam dapat melihat melalui kata-kata berbunga-bunga Chu Xuan dan menyadari bahwa dia tunduk pada Gu Changge. Berpikir tentang bagaimana dia adalah seorang penjahat dan memiliki antek-antek adalah suatu keharusan, Gu Changge menemukan bahwa Chu Xuan ini, yang sekarang adalah putra suci Taishuan, sangat cocok untuk tugas itu. Dia menerima secangkir anggur sambil tersenyum, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Itu masalah sepele, saudara Chu Xuan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Terima kasih, Tuan Muda. Kegembiraan telanjang bisa dilihat di wajah Chu Xuan. Orang tua ini juga ingin bersulang untuk Tuan Muda. Turunnya Tuan Muda ke alam bawah adalah masalah keberuntungan besar bagi Desolate Timur kita. Tetua dan murid lainnya di tempat kejadian tidak bodoh, dan memahami etiket dan logika di balik tindakannya, jadi mereka juga mulai memuji dan bersulang untuk Gu Changge satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka mengutuk Chu Xuan di dalam hati mereka karena tingkah lakunya yang licik. Dia belum pernah menunjukkan wajah aslinya sebelumnya, jadi mereka tidak pernah membayangkan kemampuannya menjilat sepatu bot juga lebih unggul dari yang lain. Dengan beberapa kata, dia menjadi anjing piaraan Tuan Muda. Perasaan cemburu dan iri melanda banyak murid saat mereka memperhatikannya. Qingge. Taishuan Holy Lord tidak bisa menahan cemberut saat melihat wajah putrinya yang pucat dan kehilangan ekspresi. Menilai dari percakapan sebelumnya, jelas bahwa Tuan Muda Gu memiliki kesan yang baik tentangnya, jadi mengapa dia berdiri di samping tanpa ada niat untuk mengobrol dengannya? Ayah. Darah di wajahnya sudah lama menghilang. Su Qingge tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia menyadari dia tidak punya cara untuk menjelaskan masalah ini kepada ayahnya. Bagaimana mungkin Gu Changge tertarik padanya? Dia mengucapkan kata-kata itu hanya untuk mengacaukan Ye Chen. Dia tidak bisa mengerti dendam macam apa yang ada antara Ye Chen dan Gu Changge, karena Gu Changge sengaja mempermalukannya seperti itu. Apa yang dia tahu, bagaimanapun, adalah fakta bahwa dia sebaiknya tidak menyinggung Gu Changge sekarang. Bagaimana mungkin dia, dengan statusnya yang terhormat, mungkin tidak memiliki putri-putri surga yang disukai di sekitarnya? Su Qingge tidak bodoh, dia mengerti tempat dan nilainya di dunia. Mendesah. Dewa Suci Taishuan juga tidak bodoh, dan dia bisa menebak satu atau dua hal dari ekspresi putrinya. Dia tidak bisa tidak khawatir lebih dari sebelumnya. Su Qingge merasa tidak nyaman saat mendengar desahan ayahnya. Dia tahu temperamennya dengan baik, dan tahu bahwa dia tidak akan melakukan semua itu jika dia tidak memiliki masalah tak terucapkan yang mengganggu pikirannya. Dengan matanya memperhatikan Gu Changge,
Dia menggertakkan giginya setelah ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk menurunkan harga dirinya untuk menemaninya setelah perjamuan berakhir. Bagaimanapun, semua yang terjadi hari ini dapat dikaitkan dengannya jika seseorang menganalisis peristiwa tersebut. Sayangnya, Gu Changge tidak memberinya satu pandangan pun selama perjamuan, dan segera pergi ke istana peristirahatannya sambil mengobrol dengan Chu Xuan. Penyebutan bulan, dan ajakannya untuk menghargainya bersama, tampaknya tidak lebih dari lelucon saat ini. Tentu saja, Gu Changge sedang bercanda. Dia tidak punya waktu untuk menemani Su Qingge menonton bulan atau apapun bersama. Meskipun melon yang dipetik dengan paksa dapat memuaskan dahaga seseorang, memuaskan dahaganya dengan melon khusus ini berarti menerima fortune baklas. Siapa yang bisa menjamin dia tidak akan berakhir di perut setan kepiting acak dari dimensi acak? Risikonya terlalu besar. Su Qingge mungkin cantik, dan gaun putihnya yang berkibar mungkin membuatnya tampak seperti peri yang turun dari surga ke-9, tapi dia tetap tidak sebanding dengan kerugiannya. Dan saat Su Qingge tertegun saat dia melihat Gu Changge pergi seperti itu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia dibiarkan terpaku di tempatnya. Meskipun kepribadiannya berada di sisi yang lebih dingin dan dia jarang berbicara lebih dari beberapa patah kata, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sangat mengabaikannya. Orang harus tahu bahwa setiap kali Ye Chen mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya, dia akan menjadi bersemangat dan gembira untuk waktu yang lama. Su Qingge hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat dia mencoba memikirkan metode lain untuk menyelamatkan situasi mereka. Gu Changge ini memang sulit dipahami. Dia jauh lebih menarik daripada Ye Chen itu. Suara wanita yang ceria terdengar di benak Su Qingge saat ini. Meskipun suara itu tampak surgawi pada awalnya, seseorang akan menemukan itu dicampur dengan kejahatan yang mengerikan jika mereka memperhatikannya. Tetap saja, Su Qingge tidak terkejut karena dia sudah lama mengenal suara itu. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Suara ini telah menemaninya sejak dia lahir. Itu adalah rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh ayahnya. Satu tubuh, dua jiwa. Larut malam. Gu Changge sedang berada di tempat peristirahatannya. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam dengan wajah tampak samar muncul dari udara tipis. Bagaimana investigasinya? Gu Changge, yang sedang duduk di sofa, menarik kesadarannya dari sistem dan bertanya dengan tatapan yang dalam. Tuanku, seperti yang Anda simpulkan. Tuan Suci Taishuan memanggil Su Qingge dan menjelaskan alasan dan kesulitannya kepadanya. Apa kesulitannya? Gu Changge mengangkat alisnya. Pria berpakaian hitam dengan hormat menjelaskan, tetua terkuat dari Tanah Suci Taishuan yang dikenal hari ini telah meninggal sekitar 300 tahun yang lalu. Hanya saja berita itu tidak bocor ke dunia luar, atau bahkan di dalam sekte. Saat ini, Taishuan Holy Lord berusaha mati-matian untuk menemukan pendukung baru untuk diandalkan. Selain itu, istri Dewa Suci Taishuan itu adalah seorang wanita bangsawan dari alam atas yang ditangkap oleh kekuatan di belakangnya dan dibawa kembali ke alam atas di luar kehendaknya. Dewa Suci ingin menggunakan Su Qingge untuk mengembangkan hubungan dengan Anda, sehingga ia bisa menemukan keberadaan istrinya. Oh, aku tidak menyangka bisa menebaknya dengan baik. Gu Changge menyeringai. Dia telah berubah pikiran beberapa waktu yang lalu. Karena Su Qingge adalah tokoh utama dalam cerita itu, pasti ada sesuatu yang lebih istimewa tentang dirinya. Karena itulah dia membiarkan lelaki tua berbaju hitam itu keluar dan mengumpulkan informasi. Pria tua itu bernama Old Ming, pengawal pribadi Gu Changge dalam perjalanannya ke alam bawah. Dia adalah ahli yang tak terduga. Apalagi Tanah Suci Taishuan, seluruh Desolate Timur mungkin tidak memiliki tempat di mana lelaki tua berpakaian hitam ini tidak bisa pergi. Gu Changge berpikir keras setelah mendengar tentang situasi Su Qingge. Tuanku, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Old Ming memiliki wajah penuh keraguan.
Dia cukup akrab dengan temperamen Gu Changge setelah mengikutinya beberapa saat. Semua yang Tuan Muda lakukan memiliki beberapa alasan. Setiap situasi dibuat dengan hati-hati olehnya bahkan jika seseorang tidak dapat melihatnya. Apa yang ingin dia pahami adalah mengapa Tuan Muda membiarkan Ye Chen pergi setelah hanya menekannya sekali? Itu normal bagi Old Ming untuk memiliki pertanyaan itu. Setelah bertransmigrasi dan menyatu dengan ingatan yang asli, tidak sulit bagi Gu Changge untuk mengatur kata-katanya agar tidak mengkhianati dirinya sendiri. Mengenai itu, mata Gu Changge masih acuh tak acuh, dan dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan, bahwa Ye Chen diberkati dengan keberuntungan yang besar, jadi aku mungkin bisa mendapatkan kesempatan kebetulan melalui dia. Kata-kata ini tidak salah. Lagi pula, Ye Chen memiliki banyak keberuntungan yang harus dicukur dari tubuhnya. Apalagi, surga pasti telah mengatur beberapa kesempatan kebetulan untuk anak-anak yang dikasihi ini. Bukankah dia akan memalukan jika dia tidak menggunakan tikus ini, batuk, radar untuk mendapatkan semua peluang itu? Gu Changge tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia memikirkan hal ini. Jadi begitu. Old Ming mengangguk kaget. Tuan mudanya dia lulukan sebagai anak dewa sejak saat kelahirannya. Dia bisa melihat melalui apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak monster generasi tua, jadi Ming tua tidak punya alasan untuk meragukan kata-katanya. Lagi pula, tuan mudanya yang ingin memperluas wawasannya hanyalah bagian depan bagi orang-orang, alasan sebenarnya dia turun ke dunia fana adalah untuk mencari kesempatan surgawi. Pergi ke Dungyeon dan amati dengan cermat setiap gerakan Ye Chen, tapi apapun yang terjadi, jangan ikut campur. Perintah Gu Changge setelah memikirkan sesuatu. Dia agak tahu bagaimana dia bisa mencukur nilai keberuntungan dari anak-anak surga yang disukai. Melawan mereka adalah salah satu metode, mencuri peluang mereka adalah cara lain. Beberapa hal, seperti hubungan, tidak berada di bawah perlindungan langsung dari Bapa Tuhannya, surga. Seperti sebelumnya, ketika dia membuat celah antara pahlawan wanita, Su Qingge, dan Ye Chen. Aku akan melakukan apa yang tuanku perintahkan. Old Ming menjawab, dan kemudian sosoknya menghilang ke udara tipis. Gu Changge, di sisi lain, mempertimbangkan melenyapkan keberuntungan Ye Chen melalui pahlawan wanita, Su Qingge. Itu terlihat seperti metode yang bagus. Kembali ke aula, dia dengan mudah menghancurkan kondisi mental Ye Chen melalui Su Qingge. Hal itu menjelaskan kepadanya bahwa menghancurkan hubungan antara putra tercinta surga dan pahlawan wanita dalam ceritanya adalah perlawanan yang layak. Selain itu, dia juga bisa menggunakan beberapa trik pada Su Qingge, sekarang dia tahu kelemahannya. 300 nilai keberuntungan Su Qingge, itu membuatku mengeluarkan air liur. Ekspresi Gu Changge berubah saat dia menggelengkan kepalanya dan memikirkan masalah ini. Dia menjadi semakin nyaman dengan identitasnya saat ini. Pada saat berikutnya, dia memanggil sistem dan panel atribut muncul di depannya. Tuan rumah, Gu Changge. Identitas, murid sejati dari Istana Dao Surgawi Abadi. Godwine, hati iblis, tulang Dao. Kultivasi, Sen, tahap penyelesaian. Kemampuan mistik. Kodeks Dao Abadi Surgawi. Segudang perubahan fisik iblis, bakat. Seni iblis pemakan abadi. Poin takdir, 550. Nilai keberuntungan, 30, gelap. Sistem shop, belum dibuka, buka setelah Anda mencapai 1000 Destiny Points. Gudang, paket hadiah pemula X1, akan diterima. Paket hadiah pemula. Pikiran Gu Changge berputar saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melupakan informasi ini? Bagaimana dia tidak menyadari keberadaan gudang ini sebelumnya? Apakah Anda ingin menerima paket hadiah pemula? Sistem diminta. Gu Changge mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak langsung menerimanya sekarang karena dia tahu tentang keberadaannya? Menerima. Jantung Gu Changge berdebar kencang. Shua. Segera,
sebuah kotak menyilaukan yang memancarkan cahaya keemasan surgawi muncul di depan matanya dan perlahan terbuka. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena sangat beruntung. Anda telah memperoleh Domain Traversing Talisman X1 Rompi Mistik 5 warna X1 sepertiga fragmen benih dunia X1. Prompt sistem berdering di telinganya. Gu Changge menemukan bahwa paket hadiah pemula tidak berbeda dengan kotak lotre, sesuatu yang bergantung pada keberuntungan. Dan meskipun dia memiliki keberuntungan gelap, sepertinya itu tidak mempengaruhi sistem. Semua item tampak cukup bagus. Domain Traversing Talisman melakukan apa yang disarankan namanya. Itu membiarkan seseorang keluar dari domain, atau melintasi dari satu domain ke domain lainnya. Rompi Mistik 5 warna adalah artefak pertahanan. Saat Gu Changge membaca pengantarnya, dia menyadari bahwa itu adalah artefak yang cukup kuat yang dapat menahan pukulan bertenaga penuh dari pusat kekuatan alam dewa palsu. Fisik fana. Samudera roh. Istana roh. Transenden. Hebat transenden. Santo. Tuan yang dianugerahkan. Raja yang dianugerahkan. Tuhan palsu. Ini adalah alam kultivasi yang Gu Changge kenal. Adapun alam di luar alam dewa palsu, itu milik dunia luar, dan tidak dapat dijelaskan dengan istilah sederhana. Mereka memegang kekuatan yang bahkan bisa menjungkir balikan langit dan bumi. Segera, Gu Changge mengenakan rompi mistik 5 warna. Dari luar, itu tampak seperti kemeja bagian dalam keperakan yang terbuat dari bahan aneh. Dengan kecemerlangan kabur yang mengalir di sekitarnya, itu tampak seperti pakaian untuk dewa. Selain memiliki penampilan yang luar biasa, tidak ada yang spesial darinya. Setelah itu, dia memeriksa pengenalan, 1/3 fragmen benih dunia. Benih dunia yang lengkap, ketika dimurnikan, dapat memelihara dunianya sendiri di dalam tubuh seseorang, dengan ekosistem hidup dan mati yang menopang diri sendiri. Menciptakan dunia di dalam tubuhmu? Nah, itu menarik. Hal ini bisa disebut harta yang saleh. Mata Gu Changge berbinar saat dia memikirkan bagaimana itu bisa digunakan untuk melarikan diri jika dia menghadapi krisis di masa depan. Dunia di dalam tubuh seseorang adalah tempat yang baik untuk bersembunyi. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin mereka tidak akan pernah berakhir dalam situasi genting tanpa jalan keluar. Sayang sekali dia hanya menerima sepertiganya. Gu Changge menghela nafas, lupakan saja. Saya akan memikirkannya di masa depan. Untuk saat ini, saya harus meningkatkan kultivasi saya daripada mencemaskan bantuan dari luar. Di langit dan bumi yang luas, kekuatan pribadi adalah yang paling penting pada akhirnya. Tidak ada yang akan menghalangi dia untuk meningkatkan kultivasinya. Sistem, tambahkan poin. Anda bisa menyebutnya kekuatan pribadi, jika diperoleh melalui Destiny Points yang Anda peroleh dengan susah payah, bukan? Tempat tidur Filfik. Leek adalah bahasa gaul untuk konsumen yang bodoh. Memotong daun bawang berarti memanfaatkan konsumer untuk mendapatkan uang dengan mudah. Heavenly Immortal Dao Chodes, Gu Changge mempraktikkan teknik kultivasi ini. Heavenly Immortal Dao Chodes adalah teknik kultivasi puncak yang hanya bisa dilakukan oleh murid sejati dari Istana Dao Surgawi Abadi. Mengatakan bahwa teknik abadi ini adalah dasar dari Istana Dao Surgawi Abadi, dan alasan status terhormat mereka saat ini, tidak akan salah. Sulit untuk menghitung jumlah sekte abadi, klan, dan ortodoksi tertinggi yang menginginkan teknik ini di alam atas. Gu Changge telah mengolah teknik ini ke lapisan keenamnya, dan berdiri di puncak di antara rekan-rekannya di alam atas. Namun, bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, aslinya belum mengambil langkah maju selama lebih dari setengah tahun, tidak mudah untuk menerobos ke tahap berikutnya. Karena poin takdir dapat menaikkan level semua atribut, maka meningkatkan pemahaman saya tentang teknik kultivasi ini secara otomatis akan memberikan basis kultivasi saya dorongan terakhir untuk terobosan, bukan? Advertisement.
Itu adalah ide sederhana Gu Changge, dan dia bahkan memiliki 550 poin takdir dalam jumlah besar untuk mewujudkannya. Sistem, dongkrak saya. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Gu Changge merasakan embusan udara segar mengalir melalui anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan perubahan aneh dalam pikirannya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah penambahan wawasan tentang Heavenly Immortal Dao Chodes, yang telah menelan semua perhatiannya. Pada saat yang sama, Destiny Points turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suara mendesing. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan yang menggelegar, Gu Changge menerobos ke lapisan ketujuh dari Heavenly Immortal Dao Chodes. Tiba-tiba, kekuatan penindasan yang agung turun ke istana tempat Gu Changge beristirahat. Lingkungan menjadi sunyi senyap, sementara para penjaga yang bertanggung jawab di daerah itu menggigil ketakutan. Keduanya menoleh ke belakang dan berbicara dengan suara bergetar. Dari mana nafas yang mengerikan itu berasal? Seolah-olah iblis besar bersembunyi di istana itu. Advertisement. Jaga kata-katamu. Jangan ucapkan apa yang tidak boleh diucapkan. Keringat dingin membasahi tubuh mereka dan keduanya hampir tidak bisa berdiri. Apakah Tuan Muda berkultivasi? Betapa menakutkannya dia. Apakah ini kekuatan dari anugerah dewa? Sungguh menakutkan. Di dalam istana, Gu Changge menarik napas dalam-dalam dan tertawa kecil. Udara di depannya bergemuruh dengan cara yang menakutkan, dan aura yang bahkan lebih menakutkan menyelimuti dirinya dan menyebar ke sekitarnya. Gu Changge merasa seolah-olah darah, daging, dan tulangnya ditempa saat dia melihat cahaya bersinar dari tubuhnya. Iblis dan Dao meresap melalui hati dan tulangnya. Terobosan ini tidak hanya meningkatkan kultivasi Gu Changge, tetapi juga membawa berbagai bakatnya ke ketinggian yang lebih baru. Bahkan kekuatan tubuh fisiknya pun melonjak. Devil Heart dan Dao Bone, mereka tak tertandingi bersama. Tentu saja, dari ingatan tentang yang asli, dia tahu bahwa ini pada akhirnya akan membuatnya diadu dengan putra surga yang disukai lainnya di masa depan. Ah, tunggu, dia seharusnya menjadi putri surga yang disukai. Hati iblis adalah miliknya, Dao Bone tidak. Sial, Heavenly Immortal Dao Chodes, ini pasti memiliki level yang cukup tinggi untuk menghabiskan begitu banyak Destiny Point hanya untuk meningkatkan satu lapisan. Gu Changge tidak bisa tertawa lama. Meskipun rasanya menyenangkan untuk melakukan terobosan, dan perasaan akan kekuatan dan kendali yang menyertainya sangat menggembirakan, dia telah kehilangan semua Destiny Points yang diperolehnya dengan susah payah dalam prosesnya. Advertisement. Tetap saja, itu pasti berarti bahwa Heavenly Dao Immortal Chodes, miliknya adalah teknik kultivasi tingkat atas. Klaim bahwa itu adalah teknik yang dapat secara langsung membantu seseorang naik ke ketuhanan mungkin tidak meremehkan. Terserah, masih ada Lek Ye Chen yang menungguku untuk memotongnya. Aku pasti tidak akan kekurangan Destiny Point pada saat aku selesai melakukannya. Gu Changge mengatasi perasaan kehilangan dalam beberapa saat. Lagi pula, ada lebih banyak poin dari mana asalnya. Dan meskipun Ye Chen itu terlihat jelek dan babak belur di mata orang lain setelah penghinaannya, tetapi bagi Gu Changge, dia adalah daun bawang yang menunggu untuk diremukan. Di penjara bawah tanah. Udara lembab bercampur dengan bau mayat yang membusuk menyebar di ruang bawah tanah suci Taishuan yang remang-remang. Di salah satu dari banyak sel, Ye Chen duduk di tanah dengan ekspresi kosong dan lamban. Dengan basis kultivasinya disegel, dan anggota tubuhnya dibelenggu, dia belum pulih dari penghinaan besar yang dideritanya hari ini. Dia tidak pernah mengalami aib seperti hari ini, bahkan ketika mantan tunangannya mempermalukannya 3 tahun lalu. Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, atau situasi putus asa apapun yang dia alami, dia selalu bertahan dan keluar sebagai yang teratas. Namun hari ini, tidak ada yang menguntungkannya. Gu ganti.
Mata merah Ye Chen melotot ke langit-langit saat dia meneriakkan nama musuhnya dengan penuh kebencian. Ketidakpedulian Gu Changge saat dia mengawasinya, Ye Chen, dengan mata yang tidak berbeda dengan ketika seseorang melihat seekor semut dari atas membuatnya panik dan sedih, dia tidak tahan dengan rasa malunya. Cek kecil. Pada saat ini, suara yang terdengar menyenangkan datang dari cincin di jari Ye Chen, membuatnya terkejut. Segera, kemarahan dan keengganan menutupi wajahnya saat dia mengingat apa yang telah terjadi. Tuan, di mana kamu? Kenapa kamu tidak menjawab ketika aku memanggilmu? Ye Chen melampiaskan semua kebenciannya pada tuannya. Meskipun semua pencapaiannya hari ini dapat dikaitkan dengan guru di atas ringnya, peristiwa yang terjadi di aula hari ini telah membuat hati Ye Chen dingin. Tuannya, yang sangat bisa diandalkan di hari-hari biasa, tiba-tiba menghilang di saat kritis seperti itu? Apakah dia juga takut pada Gu Changge itu? Chen kecil, dengarkan aku dulu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sosok samar seorang wanita dengan senyum pahit muncul dari ring. Dia tidak keberatan Ye Chen melampiaskan amarahnya padanya, tapi dia memang punya alasan untuk tidak menanggapinya saat itu. Ada eksistensi menakutkan yang tersembunyi dalam bayang-bayang pada waktu itu yang kesadaran surgawinya menyelimuti seluruh aula. Saya khawatir orang itu mungkin terkait dengan kekuatan di balik kejatuhan saya, jadi saya tidak berani muncul. Wanita di atas ring menjelaskan. Dia hanyalah roh sisa yang terperangkap dalam sebuah cincin, jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Jika musuh-musuhnya menemukannya karena kelalaiannya, maka itu akan menjadi akhir dari jalan baginya. Dia harus berhati-hati dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Ye Chen menjadi tenang cukup cepat setelah melampiaskan rasa frustrasinya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar penjelasan gurunya, jadi dia bertanya, tidak heran jika Gu Changge menaklukkan Raja Suci Taishuan dengan begitu mudah. Apakah dia benar-benar berasal dari alam atas? Ye Chen tahu asal-usul gurunya. Dia pernah menjadi eksistensi perkasa di alam atas yang diburu oleh orang lain sampai mati. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertahan sebagai roh sisa yang jatuh ke alam bawah dan memiliki sebuah cincin, yang kemudian diperolehnya. Dia tidak pernah menyangka latar belakang Gu Changge begitu menakutkan. Ye Chen terdiam, melemah dan kehilangan apa yang harus dilakukan. Apakah dia benar-benar harus menyerah pada Su Qingge dan melihatnya jatuh ke dalam lubang api itu? Ye Chen mengepalkan tinjunya, tidak mau menerima pemikiran itu. Di dalam penjara es, Ye Chen dan guru ilusinya mendiskusikan metode untuk keluar dari kurungan. Masalah ini membutuhkan pertimbangan jangka panjang. Tidak hanya asal-usul Gu Changge yang menakutkan, tetapi ada juga sosok mengerikan yang tersembunyi di belakangnya. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat melawannya secara langsung. Cobalah untuk tidak gegabah seperti hari ini di masa depan. Guru Ye Chen menginstruksikan. Tuannya adalah seorang wanita bernama Yanji. Dia memiliki sosok tembus pandang, dengan sepasang pupil merah yang aneh tapi halus. Ekspresi hati-hati memuja wajahnya yang cantik. Meskipun dia hanya roh yang tersisa sekarang, orang bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa dia pernah menjadi raksasa yang perkasa. Maafkan saya, Tuan. Saya mengerti. Ye Chen tidak bisa menahan penyesalan sekarang karena dia sudah tenang. Dia seharusnya tidak melampiaskan amarahnya pada tuannya yang cantik. Untung baginya, tuannya tidak marah, dan sebaliknya, menenangkannya. Tindakannya menggerakkan hati Ye Chen. Tentu saja, dia mengabaikan kata-katanya tentang kecerobohannya atau apapun. Ye Chen tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah. Apalagi, dia sudah menemukan tindakan balasan saat itu. Hanya saja tuannya hilang pada saat kritis. Tuan, saya mengerti. Saya akan berbaring mulai hari ini dan seterusnya dan menunggu sampai saya lebih kuat untuk membunuh Gu Changge itu di masa depan. Ye Chen bersumpah dengan gigi terkatup. Dia telah banyak memikirkan hal ini dan memutuskan bahwa dia tidak bisa melepaskan masalah ini.
Dia punya perasaan bahwa Su Qingge tidak melakukan semua itu dengan sukarela, sebaliknya, dia ditekan oleh situasi yang sulit. Dengan kata lain, Gu Changge telah memaksanya. Yanji mengerutkan kening dan menghela nafas dalam hatinya saat dia mendengarkan kata-kata Ye Chen dan melihat ekspresinya. Dia percaya bahwa pikiran Ye Chen masih terlalu kekanak-kanakan. Bagi seorang wanita, dia telah memprovokasi seseorang yang tidak bisa dia tandingi. Jika seseorang melihat peristiwa itu tanpa bias, maka Gu Changge itu tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah salahnya jika Tanah Suci Taishuan ingin menyedotnya? Hanya saja Ye Chen adalah seorang murid yang dia terima secara pribadi, dan kebangkitannya adalah hasil dari dia melahap roh Qi yang dia kembangkan dengan pahit selama tahun-tahun awalnya. Yanji memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepadanya karena semua itu. Ada banyak penembak jitu yang dipenjara di penjara bawah tanah ini, jadi kita mungkin bisa menggunakannya untuk keluar dari sini. Ye Chen berpikir sendiri, tidak mau membusuk sampai mati di tempat seperti ini. Karena Tanah Suci Taishuan tidak benar, mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena kejam. Kepahitan di hati Ye Chen tidak bisa ditekan. Percakapan antara keduanya terjadi secara diam-diam, tetapi yang tidak diketahui siapapun adalah sepasang mata acuh tak acuh menyaksikan gerakan halus dari bayang-bayang. Old Ming sengaja menyembunyikan kehadirannya. Meskipun Yanji adalah raksasa yang perkasa di masa lalu, dia tidak dapat menemukannya sekarang karena dia hanyalah sisa roh. Bisakah Tuan Muda benar-benar mendapatkan kesempatan kebetulan melalui orang ini? Atau dari sisa roh itu? Mungkinkah mereka adalah roh dari keberadaan yang kuat? Ming Tua mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia menatapnya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa tentang Ye Chen itu. Satu-satunya hal yang menonjol adalah cincin di tangannya yang mengeluarkan fluktuasi spiritual yang samar, serta pertukaran melalui transmisi suara yang menunjukkan bahwa ada seorang ahli yang mendukung Ye Chen ini. Namun, Gu Changge telah memerintahkannya untuk mengamati setiap gerakan Ye Chen tanpa ikut campur, jadi Ming Tua tidak mempermasalahkan detail kecil itu lagi. 3 hari berlalu dalam sekejap. Semua orang di Tanah Suci Taishuan sepertinya telah melupakan pemenjaraan Ye Chen. Karena Gu Changge tidak menyebutkan apapun tentang dia, yang lain juga tidak berani memikirkannya. Itu tidak akan berlebihan bahkan jika Ye Chen dikurung di penjara bawah tanah dan menua sampai mati. Siapa yang memintanya untuk menyinggung keberadaan di luar kemampuannya? Gu Changge, di sisi lain, terpaku oleh kegembiraan. Selama 3 hari terakhir, Old Ming memberinya laporan harian tentang semua yang terjadi di ruang bawah tanah. Gu Changge hampir sepenuhnya mengetahui masalah tentang Ye Chen dan apa yang disebut kakeknya yang kuat. Orang-orangnya mungkin berbeda, tapi plot dan klisenya tidak. Semua pencapaian Ye Chen saat ini bukan hanya karena keberuntungannya yang memecahkan permainan, dia pasti sering mengandalkan pendukung misterius ini untuk pencapaiannya. Tanpa kakek portabel ini, Ye Chen tidak akan lebih dari kentut. Gu Changge telah berpikir untuk mencoba merebut cincin itu dari Ye Chen, tetapi dia khawatir tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Kemungkinan kakek itu mempertaruhkan penghancuran jiwanya yang tersisa untuk membantu Ye Chen melarikan diri tidaklah rendah. Kekhawatiran itu tidak berdasar jika seseorang memperhitungkan keberuntungan Ye Chen yang dikuasai, hampir tidak ada cara baginya untuk berhasil. Siapa tahu? Dia dan Old Ming bahkan mungkin yang berakhir mati. Bagaimana kalau aku melakukan sesuatu seperti memicu perselisihan antara guru dan murid ini? Tapi bukankah itu terlalu jahat bahkan untuk penjahat sepertiku? Tidak. 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 Saya melakukan semuanya untuk Destiny Points dan kultivasi yang jujur. Gu Changge segera memutuskan langkah selanjutnya, dan meyakinkan dirinya sendiri dengan kata-kata yang benar sendiri, dia tergerak oleh kecerdasannya sendiri. Tepat pada saat ini, salah satu penjaga di luar tempat tinggalnya dengan hormat melaporkan, "Tuanku, yang mulia, perawan suci, meminta audiensi." Kata-katanya membuat Gu Changge kembali sadar. Senyum di wajahnya menghilang,
memulihkan ketidakpeduliannya, dan dia memerintahkan dengan suara rendah, biarkan dia masuk. Apakah dia menginginkannya atau tidak, Gu Changge harus melihat identitas jahatnya dan bertindak sampai akhir. Dia telah mengabaikan Su Qingge selama 3 hari, dan sekarang, akhirnya tiba waktunya untuk bertemu dengannya. Gu Changge telah membaca novel online yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya, jadi tidak sulit baginya untuk menemukan metode untuk menghadapi pahlawan wanita yang luar biasa dan sombong seperti Su Qingge. Apalagi, dia tahu kelemahannya, jadi lebih mudah untuk menaklukkannya. Pertama, dia akan menguji kesabarannya dan melemahkan emosinya. Lagi pula, dia bukan salah satu dari mood terangsang yang tidak bisa menahan diri dari keinginan untuk menunggangi jalan di mana mereka melihatnya, bahkan jika itu berarti menjilat diri mereka sendiri. Dan bukankah ada kata-kata yang berbunyi seperti ini, untuk menangkap, seseorang harus melepaskannya terlebih dahulu. Memberi sedikit cahaya ketika mereka telah mencapai ambang keputusasaan dalam kegelapan. Orang harus tahu bahwa Dewa Suci Taishuan telah penuh dengan kesuraman selama 3 hari terakhir, dia hanya bisa mendesah dan mengerang lagi dan lagi. Adapun alasannya, putrinya entah bagaimana telah menyinggung Tuan Muda Gu. Dewa Suci Taishuan jelas tidak punya nyali untuk bertanya kepada Gu Changge mengapa dia tidak bahagia. Su Qingge, di sisi lain, adalah putri berbakti yang secara alami tidak ingin melihat ayahnya menanggung beban yang begitu berat. Itu adalah salah satu kelemahannya, dan Gu Changge telah mengetahuinya. Qingge menyapa Tuan Muda Gu. Suara menawan jatuh ke telinga Gu Changge, diikuti dengan semburan aroma yang menyenangkan. Su Qingge tampak sedikit khawatir saat dia berjalan perlahan ke dalam ruangan. Dia tidak bisa berpura-pura tenang seperti yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Sebagai seorang pahlawan wanita yang dimaksudkan untuk berdiri berdampingan dengan putra surga yang disayangi, memang sulit untuk menemukan cacat apapun dalam penampilan Su Qingge yang tidak bercacat. Dia memiliki fitur ukiran yang halus dan indah. Matanya beriak seperti mata air di musim gugur, dan alisnya yang seperti pohon willow tampak digambar oleh tangan seorang seniman dewa. Rambut hitamnya yang lembut dan wajahnya yang seputih bunga lili tampak halus saat mereka memancarkan pesona yang mempesona. Dia mengenakan gaun hijau memikat yang berkibar dengan setiap gerakannya, dan membuatnya tampak seperti peri yang tidak tersentuh oleh debu dunia yang rusak di sekitarnya. Temperamennya yang tenang dan suci tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia seperti gadis abadi yang secara tidak sengaja jatuh ke dunia fana dari surga tertinggi. Tapi hari ini, beberapa kekhawatiran terlihat menghiasi wajahnya yang cantik. Lagi pula, dia telah meminta audiensi dengan Gu Changge beberapa kali selama 3 hari terakhir, dan baru sekarang dia berkenan untuk membiarkannya di depannya. Ketidakpeduliannya membuatnya sangat sulit untuk menebak niat sebenarnya Gu Changge. Pria yang dia temui di masa lalu mirip dengan Ye Chen, yang mengaguminya dari lubuk hati mereka. Mereka memperlakukannya seperti seorang dewi, dan memastikan untuk hanya mengawasinya dari jauh, tidak pernah berani mendekatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Gu Changge yang mengabaikan keberadaannya. Kurangnya minatnya membuat Su Qingge khawatir, dan dia takut dia akan menabrak tembok yang tidak dapat dipindahkan bahkan jika dia bisa bertemu dengannya. Tetap saja, hatinya tidak bisa goyah. Dia telah mendiskusikan berbagai solusi dengan jiwanya yang lain selama 3 hari terakhir. Saat ini, dia telah menemukan metode untuk memulihkan status quo, atau setidaknya, agar dia melepaskannya. Aku ingin tahu masalah apa yang ingin didiskusikan oleh perawan suci Qingge dengan Gu ini. Gu Changge membuka matanya dan bertanya dengan suara rendah. Sorot matanya dalam dan tidak peduli, seolah-olah dewa yang melihat semua yang ada di bawahnya. Dia secara alami tahu apa yang diinginkan Su Qingge, tetapi tidak mungkin dia mengatakannya terlebih dahulu. Dia harus membiarkan Su Qingge mengatakannya sendiri, lagi pula, orang tidak bisa bersikap lembut terhadap mangsanya. Setelah analisisnya, Gu Changge menyimpulkan bahwa status Su Qingge sebagai pahlawan wanita adalah sumber keberuntungan besar di sekelilingnya.
Dan kesadaran itu membuatnya bertanya-tanya, apa yang terjadi jika pahlawan wanita, dengan rela, menyerah kepada penjahatnya. Gu Changge tidak bisa menahan rasa ingin tahunya melambung ketika pertanyaan itu muncul di benaknya. Dan berbeda dari Ye Chen, Su Qingge adalah seseorang yang kelemahannya benar-benar dikuasai olehnya, jadi jauh lebih mudah untuk memenangkan hatinya. Qingge datang ke sini untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Gu atas apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Su Qingge menatap Gu Changge dan berbicara dengan penuh tekad. Dia ingin melakukan ini sejak hari pertama, tetapi Gu Changge tidak memberinya satu kesempatan pun. Oh, mengapa perawan suci Qingge perlu meminta maaf kepada Gu ini? Tanpa mengubah ekspresinya, Gu Changge menanggapinya dengan pertanyaannya sendiri. Insiden dengan Ye Chen terjadi karena aku, tapi aku tidak menjelaskannya sendiri kepada Tuan Muda Gu. Itu semua salah Qingge. Harus dikatakan bahwa Su Qingge adalah wanita pintar yang tahu kata-kata apa yang harus diucapkan di mana. Karena menyembunyikan kebenaran dari Gu Changge tidak mungkin, pilihan terbaik adalah terus terang dan menjelaskan kebenaran dengan mulutnya sendiri. Dia menjelaskan kepada Gu Changge bagaimana dia berkenalan dengan Ye Chen, bagaimana Ye Chen tidak pernah menyembunyikan kekagumannya padanya, dan apapun yang lainnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui semuanya di hadapan Gu Changge untuk menunjukkan ketulusannya. Wanita ini agak menarik. Gu Changge tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ketertarikan padanya. Sejujurnya, dia sedikit terkejut dengan tindakannya. Bahkan Ye Chen tidak menyangka Su Qingge akan melanjutkan dan menceritakan semua ini kepada Gu Changge. Hanya wanita sepandai ini yang bisa dikatakan sebagai pahlawan wanita sejati. Dia benar-benar berbeda dari Fasias yang hanya memiliki wajah cantik dan tubuh sluti untuk nama mereka. Dia tahu bagaimana dan kapan harus menghindari kemalangan. Sekarang sektenya dalam masalah, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang bodoh. Dia bisa melihat jalan yang benar dan tahu apa yang harus dilakukan. Gu Changge adalah harapan terbesar Tanah Suci Taishuan. Tidak mungkin dia menyinggung Gu Changge untuk Ye Chen. Lagi pula, keadaan putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Gu Changge tidak bisa tidak mengaguminya. Tentu saja, itu murni apresiasi, dan bukan rakus. Ding! Temperamen Su Qingge telah berubah. Keberuntungan Ye Chen berkurang 40 poin. Poin takdir tuan rumah meningkat sebesar 200 poin. Prompt sistem tiba-tiba terdengar. Gu Changge hanya bisa menyipitkan matanya dengan penuh minat. Tampaknya mengubah hati karakter yang terkait dengan anak surga yang dikasihi memang dapat memangkas keberuntungan mereka dan memberinya poin takdir. Dengan ini, banyak pertimbangannya disederhanakan. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Apakah kamu pikir aku tertarik dengan kisah hidupmu? Atau, apakah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membuatku melepaskan Ye Chen itu? Tetap saja, kata-kata tanpa ampun Gu Changge tidak menunjukkan belas kasihan, dan seringai tipis terlihat menghiasi wajahnya. Meskipun Su Qingge sudah mengantisipasi hasil seperti itu, wajahnya masih memucat, dan dia menjelaskan dirinya dengan tergesa-gesa, aku tidak berani. Qingge tahu perbedaan antara dirinya dan Tuan Muda, dan mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk masuk ke mata Tuan Muda Gu. Qingge mengatakan semua itu untuk menunjukkan ketulusannya di hadapan Tuan Muda, dan Qingge berharap Tuan Muda tidak keberatan dengan kejadian yang terjadi hari itu. Adapun Ye Chen, Qingge tidak berniat ikut campur dalam masalah itu. Tuan Muda Gu tidak perlu khawatir. Oh, Ye Chen tergila-gila padamu sampai-sampai dia bahkan menentang Tanah Suci Taishuan untukmu, namun begitukah caramu memutuskan untuk menjawab tindakannya? Gu Changge bertanya dengan senyum main-main dan terus menonton. Su Qingge tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan seringai sesaat setelah mendengar kata-katanya, tapi dia sudah memutuskan sendiri. Semua yang saya lakukan adalah untuk sekte. Tidak ada yang lebih penting dari sekte yang dikembangkan dengan susah payah oleh ayah saya. Mata Su Qingge meredup saat dia mengucapkan kata-kata itu.
Gu Changge, di sisi lain, masih memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak menjawab apapun. Namun, di dalam hatinya, dia tertawa terbahak-bahak. Menyerang jantung memang merupakan metode yang luar biasa. Tuan Muda Gu, sebenarnya ada satu hal lagi yang Qingge harus katakan padamu. Qingge memiliki fisik gadis 9 yin misterius. Tidak ada yang tahu ini kecuali Qingge. Setelah melihat tidak ada perubahan pada ekspresi Gu Changge bahkan setelah semua yang dia katakan, dia memutuskan untuk mengungkapkan rahasia ini kepadanya. Dia telah mengungkapkan rahasia terbesarnya di hadapannya hanya untuk menunjukkan ketulusannya. Fisik 9 gadis yin misterius. Fisik yang dikatakan membuat kuali manusia terbaik. 1. Secara alami ada catatan tentang fisik gadis 9 yin misterius dalam ingatan Gu Changge. Dia terkejut ketika Su Qingge tiba-tiba mengungkapkan rahasia seperti itu di hadapannya. Namun segera, Gu Changge memahami pertimbangannya di balik langkah putus asa tersebut. Rahasia ini bisa dianggap sebagai kartu truf Su Qingge. Dan dengan dia secara proaktif mengungkapkan rahasianya seperti ini, dapat dilihat bahwa dia benar-benar tulus dengan permintaan maafnya barusan. Tidak bisakah ini dianggap sebagai langkah pertama pahlawan wanita untuk menyerah kepada penjahat? Ding! Hati Su Qingge mulai menyerah. Keberuntungan Ye Chen berkurang 40 poin. Poin takdir tuan rumah meningkat sebesar 200 poin. Pada saat yang sama, prompt sistem berdering sekali lagi. Gu Changge tidak pernah menyangka bahwa proses membuat Su Qingge menyerah di hadapannya akan berjalan mulus. Dengan pukulan ini, nilai keberuntungan Ye Chen dengan mudah turun hingga hampir 300 poin. 1. Kuali manusia adalah budak yang digunakan untuk meningkatkan kultivasi penculiknya melalui teknik kultivasi seksual. Wanita cukup banyak diperlakukan sebagai lampu daging, tempat sampah, toilet daging yang memberi Anda dorongan setiap kali Anda memperkosa mereka dan menggunakan teknik kultivasi seksual dalam prosesnya. Laki-laki adalah pistol kum yang digunakan sampai setiap tembakan tersedot keluar. Setiap kali kuali manusia diperkosa, mereka kehilangan esensi yin, perempuan, yang, laki-laki, yang juga merupakan inti dari kehidupan mereka. Setelah itu tersedot sepenuhnya dari mereka, mereka akan mati dan dibuang ke selokan. Siapa tahu? Mereka bahkan mungkin dilempar ke kuali asli untuk membuat semacam pil jika kemalangan mereka cukup tinggi.